Dia D. Dari lock roster. Waduh. Kita fokus lagi. Kita fokus lagi Beden Pick. Popol and Kupa. Popol and Kupa adalah pilihan yang sangat bagus. Tapi satu hal, ketika Apa? Popol and Kupa ketemu Brody again, itu enak banget untuk dihajar. Bener, di early bisa dengan clear minion yang cukup cepat. Dan bahkan dengan posisi seperti ini, kalau kita anggap ya Baxianya Versik ya berarti dia akan jadi badan. Dan kalau dia jadi badan, dia harus concern. Dari sisi seberang, di game sebelumnya Brody sangat menakutkan. Healernya nggak terlalu ada sih buat sekarang. Kalau ngomongin soal game yang keempat, kita ngomongin soal adanya kehadiran ada Baxia. Ini high ground defendernya kan lumayan nih. Melissa, Cecilian. Tapi di sini udah ada Xavier sih yang diamankan sama EVOS Legends. Jadi kalaupun ini akan diflex ke arah roamer dari Baxianya, berarti mereka harus mengamankan yang namanya damage tambahan dari EXP lanernya juga nih. Oke, dan tentunya Natalia sudah diamankan dan last draft bandnya dari Araki masih menunggu. Dan ini ada laporan dari Ari Nurkolik. Lapor, Kingdom Lampung Timur nonton bareng. Kelas. Dan tentunya EVOS Fans juga di Jakarta ada yang nonton bareng. Semua nonton bareng. Yang penting tetap sehat dan tetap mendukung tim favoritnya masing-masing. Yap. Jangan lupa berikan positive vibes dan energi positif kepada tim dukungan kamu dengan menyampaikan pesan-pesan yang positif pula. Jalan-jalan ke Maroko. Cakep. Pulangnya makan nanas. Oke. Jangan lupa nonton El Clasico. Pertandingan yang sangat panas. Ay, mantap. Dan Dari Taufik Aban. ini kita mendapatkan live report lagi dari angkringan nih ya. Daring. Apa nih namanya nih? Daring, kedai dan angkringan. Widih, boleh-boleh. Rame banget Pak. Rame banget ini coba dulu. Iya, dari tadi ini live reportnya. Terima kasih banyak. Wah, ini ada lapor juga nih. Ini Prof. masalahnya ada yang beda nih. Apa dari Fani? Ragil Islami nih. Silakan. Kenapa Dia nih? bilang, "Bang, kirim salam ke Funi dong. EVOS RRQ siapa yang menang kami dukungkan. Yang penting Funi di hati." Loh, Funi kenapa? di hati. Dia belum pernah disabet link Bro, Albert nih. Nonton El Clasico sambil ngopi. X. Nonton El Clasico sambil jahit pasien. Dari dokter Andrian. Dokter Yes. Andrian, hari-hari. Lapor lagi jahit hari-hari. pasien, aku sambil nonton El Bener. Clasico. Tapi emang dokter itu luar biasa loh. Kok malah berbentuk si Albert nih jahit? Waduh. Gue ngerinya apa? Jadi lambang Lord. Atau lambang emblem talent. Rafaela Profesor. Seperti yang sudah kita duga di game yang keempat. Baxia Rafaela. Baxia Rafaela. Mahal. Rafaela. Jadi Oke. ini udah kelihatan ya kalau Baxianya akan menuju kepada jungler. Dan ada resiko lagi untuk mele-mele hero yang dimiliki oleh pemain dari Arkeos untuk mendekat. Dengan adanya Rafaela seperti ini. Kalau kayak gini ya, nggak tahu kenapa, Hylos terbuka banget untuk Finn. Oh, benar Hylos. banget sih. Hylos terbuka banget untuk Finn dan bahkan Apakah bakal diamankan? ini kalau mau diamankan boleh banget Brody. sih. Aku bilang Brody kan dari awal. Matilda. Itu dia. Wah, pegang jambu lagi tuh. Kayak kan Ji. Set. Set. Wis, Hey. taruh loh. Bareng gayanya bro. Dua tebakan langsung Matilda. dari jauh. Dari jauh. Dong, Benar. dari sebelumnya. Tebakan LDR tadi. Tebakan long distance relationship. Betul, Pak Bulung. Hah? Kenapa lo? Keong kita. Coba, Kok ada Long. relationship nih? Long, ini kesempatan lo terakhir, Long. Ya, Enggak, Mas Lik ada relationship nih. Gitu. Ayo Long. Apa nih? EXP laner. EXP laner, Long. Ini EXP pasti percaya sama Ini gue. masih bingung Pak. Ini masalahnya udah ada nih. EXP. Baxia. EXP, coba Baxia. satu EXP. Tapi nomornya udah ada ya. Oke, XP. Apa? Pakito Yuzong. Grok udah dihilangin. Lebih karena Yuzong gue. Yuzong. Jangan Yuzong. Pak Vito, ini masuk kelar nih. Yuzong. Kurang. Uranus ternyata. Gue nggak tahu kenapa ya. Enggak, Pak Pulung kenapa panikan ya? Ada apa Pak Pulung? Enggak, aku panik Pak. Di saat ngelihat countdown sisa segitu. Aku panik. Melihat dan juga di saat ada lagi Baxia ternyata udah ada Rafaela lagi. Oke. Lalu otakku berpikir untuk langsung memutar siapa lagi yang akan diambil. Tapi untuk sekarang 5 hero dari masing-masing tim udah diamankan. Pak Pulung boleh panik, tapi inilah dia game kelima yang pasti bakal asik. Wow, Wow. asik tanpa toxic. Yes. Ayo, Dan tentunya kali ini, inilah game penentuan. Nggak ada lagi game setelah ini untuk satu tiket ke upper bracket. Yap. Akankah RRQ ataukah EVOS Legends? Dan kita mari beri tepuk tangan untuk dua tim yang bekerja keras sampai game 5. EVOS Legends dan juga RRQ Empel Arena, tepuk tangan dulu dong. luar biasa. Energi positifnya bahkan benar-benar membuat aku merinding di sini. Terus Pak, Terus. leher belakang merinding. Hei. Hashtagnya merinding disco. Hehe. Oke, langsung menunjukkan Land of Dawn.
Finn dan juga Clay akan mengawal pergerakan ini dua roamer yang katanya roamer healer sudah tidak laku. No untuk mereka berdua. Yep. Roamer healer favor di nerf itu bukan alasan. Masih ada Oracle. Masih ada Oracle. Masih ada life hacknya. Masih banyak. Itu saya belajar dari Profesor kami. Yap, Oracle item bagus buat healer. bener. Item pertama defense is oke. Dan bahkan bisa kita bilang, lihat dari EVOS Legends. Mereka kali ini tidak mau melepaskan begitu saja untuk Retribution dan bahkan di tangan dari Wow. Versik. Permainan Oke. yang luar biasa dari Versik. Dan ternyata di sana sedikit terlambat untuk seorang Albert. Dan langsung melakukan rotasi. Dua tim, lihat tempo permainannya berbeda. Mereka nggak ada yang agresif. Ambil satu persatu, jungle farming satu persatu. Tapi fokus lagi dan bakal lihat di depan sana. Krite memberikan sedikit pressure yang sangat mahal. Dan bahkan Finn kalau nggak ada guiding win, dia tahu, dia down. Sudah bisa dipastikan karena tidak ada absorb damage, Profesor. Ini efeknya bakal double banget loh. Ada efek slow yang diberikan oleh Rafaela, lalu akan ada efek immobilize yang diberikan oleh Krite. Dan tadi sadar nggak, Cyclone Eye-nya dilewatin begitu aja. Kenapa? Agar nantinya ketika Albert di arah bottom lane, perlu satu dash itu masih aman untuk Cyclone Eye-nya. Jadi benar-benar dalam keadaan yang sekarat di sini Finn dan Clay masih memikirkan bagaimana core hero dari Cara RRQ untuk Hoshi survive-nya. Untuk survive dari dia. Oke, sementara untuk RKT kali ini berhasil langsung diamankan lewat 3 player yang dimiliki oleh Arkeosi dan First Blood pun menjadi milik mereka. Tapi lihat ultimate di arah top lane sana. Dia bakal coba untuk mengganggu pergerakan R7 dan Finn. Memberikan informasi mereka harus coba untuk mendapatkan turtle kali ini. Tapi sebelum turtle, kayaknya akan ada clear minion terlebih dahulu supaya kalau kalah turtle ini, mereka masih bisa melakukan invasi, nyerang, maksa. Dan wave-nya tidak mendorong menuju ke arah satu buah mid lane mereka. Oke, sementara Versik pun masih berhasil seperti untuk mengusir mundur beberapa player yang dimiliki oleh Arkeosi dan juga sudah mulai berkumpul lagi tiap pemain dari Force Legend dan juga RRQ. Karena Davi terkena efek 15, ada lagi Oli Baptisan ditembak langsung dengan Kamehameha, ada Downing Light. Langsung aja memberikan sebuah damage begitu menyakitkan, tapi turtle-nya menjadi milik dari Arkeosi lewat sebuah pergerakan yang begitu menyakitkan. Namun untuk kali ini ada lagi masih lanjutannya, Anti-Match berhasil mendapatkan satu player lagi di area berbeda. Karina pun menjadi korban utama dan menampakkan point kill untuk EVOS Legends. Berhasil mendapatkan retribution tapi ternyata ini emblemnya Profesor. Sepertinya belum ada perubahan dari Albert karena mainin ke arah cooldown Retribution. Tapi dari R7 juga mengamankan ke arah HP tambahannya dia. Jadi bar HP-nya bakal lebih tebal lagi. Dan untuk Clay, dia mainin ke arah penetration karena balik lagi di sini. Craig pun melakukan hal yang sama. Dia mau total damage. Apalagi dengan emblem tambahannya dia Impure Rage. Untuk saat ini juga Clover masih dengan talent yang sama. Dan bahkan Skyler juga masih mainin penetration. Bedanya Finn, dia mainin untuk heal dan juga dari segi hybrid penetration. Yap. Benar-benar membuat merinding disco. Merinding Oke. disco adalah singkatan. Apa tuh? Merinding di El Clasico. Wih, Dari kamus viewers. baru. Dapat dari mana itu? Viewers, Dapat dari mana? viewers. Dapat dari mana itu? Oke, tapi di depan sana lihat. Bakal coba ada Versik mendapatkan purple buff yang dikawal oleh RKT dan juga Krite. Tidak bisa masuk lebih dalam. Finn masuk lebih dalam pasti ditutup lagi sama RKT. Lihat, ini Rafaelanya benar-benar mengganggu banget. Dan bahkan bisa kita bilang, Holy Team System-nya itu benar-benar membuat Finn nggak berani masuk lebih dalam lagi. Dan lebih follow begitu saja Skylar flicker ke arah belakang. Finn jadi guarding wine. Gak mau terlalu terlebih dahulu. Dan sedangkan di arah top lane sana ada baku hantam dari dua EXP laner yang benar-benar keras pakai dia Yamaha. Itemnya kayaknya masih terlalu jauh juga buat mengamankan ke arah satu Radiant Armor kah dari sana Albert. Udah mulai kelihatan juga atau jangan-jangan akan langsung menuju kepada Guardian Helmet. Mengingat untuk dari satu clock aja udah bisa menahan beberapa magical damage yang dimiliki sama teman-teman dari EVOS Legends karena masih terlalu jauh. Dari item Krite-nya juga yang langsung menuju kepada satu item talisman. Oke, untuk kali ini pun Versik berhasil mengusir flicker. lagi Skylar-nya. Nggak boleh pergi. Tapi ada Holy Baptism langsung kena dilemparin. Ditembak. Tapi Skylar-nya seperti yang gak bakal bisa selamat lagi. Karena masih ada 3 player yang dimiliki oleh EVOS Legends berada di area bottom lane. Albert Namun mereka is sepertinya coming. akan langsung dibalikin begitu aja. Karena sekarang Albertnya udah mulai hadir di situ. RKT berhasil langsung dilumpuhkan. Tapi tidak dengan dua lainnya. Lagi-lagi kapten memberikan jiwa dan raganya agar dua player EVOS Legends bisa pulang. Wow. Lihat Profesor KB, roamer yang sesungguhnya dibelokkan setirnya semua mengincar Rafaela dan dua orangnya pulang. Macro play biasa, macro play dan ini dia RKT save the day for EVOS Legends. Makanya itu yang harus dimiliki oleh beberapa roamer ya. Dimana dia harus merelakan jiwanya agar core utamanya, hero core utamanya yang memiliki damage luar tinggi itu bisa selamat. Ini dengan membawa satu tertarik pula. Apalagi di sini Clover yang makin lebih kaya lagi. Oke, sementara untuk Clover
Masih dengan level 6-nya tertinggal seperti dari Skylar. Namun untuk sekarang sama-sama level 7. Tapi udah terlihat masing-masing dari playernya. Namun terkena efek dari Downing Light-nya. Ada 3 player yang posisinya ketahuan. Karena berada di dalam satu garis lurus Kamehameha yang dikeluarkan oleh Xavier. Bukan begitu. Kamehameha. Gitu, beda bro. Kenapa begitu deh? Lah emang begitu. Oji dengan dunianya. Iya, Prof, kita bisa tukeran tempat duduk nggak? Bisa. Lu yang di sini nih, gue yang di pojok. Tapi ngomong-ngomong ya. Apa tuh? BTW OTW Busway. Oke. Keren banget bro, Brody Apa? kolektornya. Warna Dan tapi gold. ternyata Downing Light again Kamehameha. Berhasil mendapatkan 1 buah poin again. Albert mencoba memutus di arah belakang. Clay mencoba untuk menyelamatkan diri dari seorang Albert tapi dipaksakan Versing. Masih too strong. Versing masih terlalu tebal dan bahkan Krite bakal bisa ngendangin seorang Clay dan bahkan di sisi lainnya. Jarak bottom lane. Lihat Brody dari seorang Skylar benar-benar terpressure abis dan habis. Lihat King Clover, dia objektif gaming, dia ingin mendapatkan turret innernya. Yap, inner tarat sedikit lagi SBI tersiar. Namun untuk kali ini Versing mendadak keluar dari dalam rerumputan menampakkan wujudnya. Ada Clay di dalam jalur yang dia lewati namun di area yang berbeda. Satu outer turret pun kembali berhasil dihancurkan oleh Yuren. Ini benar-benar harus mainin Eagle sih, Prof. Lihat, gameplay dari Impulse Legend, lihat. Beberapa ya skillnya itu skill-skill yang... Skill shot. Skill ya, skill Yap. shot gitu yang benar-benar bisa immobilize dan harus ditargetkan. Dan gak cuma itu, gak cuma immobilize. Ingat Holy Baptism kan efeknya stun Iya. ya. Ditambah dengan Versik yang bener-bener kalau Bakti Shield Unity, dia bisa nabrakin dirinya dan memberikan efek stun. Apalagi ketika dia lagi loncatin bannya loh. Ini benar-benar, lihat kritenya. Bebas banget untuk memberikan farm yang dia Waduh. miliki. Damage-nya, poking, tipis demi tipis. Dan ini di menit 6 loh, gimana nanti di late game-nya? Ya karena item pertamanya adalah Enchanted Talisman. Balik lagi, cooldown reduction yang dia mainkan. Ini berupa untuk men-trigger dari pasif Downing Light. Jadi Oke. nanti ketika udah muncul Knight-nya, dia bakal lebih ready untuk melakukan setup team fight. Apalagi dengan typical spam seperti itu. Tuh lihat. Lihat Finn yang sampai terperangkap. Satu buah single ke arah belakang. Guiding Wind telah dikeluarkan. Dapatkan. Kritenya down. Dan Underclap berhasil mendapatkan shutdown dari RKT. Bakal coba ditumbang untuk kedua kalinya. Kali ini Wow. para pemain dari tim Impulse Legends mereka terperangkap di zona yang tidak nyaman. Uranus tapi untungnya Impulse Legends masih bisa bertahan. Di arah mid lane. S7 dan bahkan Finn berikan satu buah Guiding Wind ke arah depan. Dan ternyata di sana ada notifikasi. Hafiz memberikan cindera mata untuk tim Impulse Legends. Oke. Satu inner turret di arah top lane berhasil diamankan oleh seorang Clover. Dibalaskan dengan satu outer turret yang berada di area mid oleh pemain dari Akriosi. Tapi barusan Hampir saja. hampir saja. Ada sebuah aksi pencurian dari Downing Light yang hampir didapatkan oleh Clyde. Tapi balik lagi untuk sekarang Albertnya yang masih dengan aman mengamankan satu buah turtle. Gimana suaranya? Takut. Menyeramkan, tapi ternyata Krite again. Oh my God, Henry Klum Dua kali. mengamuk 2 kali. Menjadi target utama setelah mereka sadar Impulse Legends berporos ke arah Xavier. Yap, dan satu poros utamanya 2 kali dalam 2 menit terakhir berhasil dihancurkan. Dan mungkin untuk kali ini ada tempo permainan yang akan sedikit kacau yang bisa dimiliki oleh Impulse Legends. Impulse Legends temponya dipatahkan oleh tim Araki Hoche. Skylar yang berada di posisi tidak untung, bahkan sekarang dia mendominasi di arah top lane-nya. Anti-match, nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Round 4 memori bisa ditumbangkan dan bahkan turret diamankan. Turret di arah top lane. Yap. Oke, kita ngomongin soal Lilia boleh di sini dengan adanya Ice Queen One sebagai item utamanya. Di mana kita melihat juga ada 3 sprint dari Impulse Legends. Ketika 3 sprint diamankan berarti tidak ada 3 flicker. Oke. Dan flickernya ini berarti tidak akan ada untuk Knight. Knight satu kali di jump in berarti dia nggak bakal bisa yang namanya melakukan blinks out. Dan itu yang mungkin akan dimainkan oleh RRQ Hoshi dengan 3 hero nabraknya Matilda. Ada Masha dan Karina. Lari, ada anti-match. Ternyata di arah bottom lane. Tidak melepaskan matanya dari seorang R7. Meanwhile di arah top lane langsung ada Finn yang bakal coba untuk masuk ke arah boost. Tapi Versik tidak merelakan matanya. Untung ada trap dari seorang Hafiz. Lihat, ada mata-mata penjahat yang bakal coba untuk menghentikan pergerakan dari seorang Finn. Itu adalah mata-mata spy. Itu spy itu emang Spy mata-mata. emang mata-mata, mata-mata spy, mata-mata lagi Benar. jadinya. Jangan marah-marah dong. Enggak. Udah buka puasa nih Ji, ya. Tapi balik lagi sih, fight yang selalu terjadi ini Impulse Legends selalu berempat. Belum ada Clover. Clover masih 0-0 dan bahkan Oke. selalu memainkan dari sisi top dan bottom lane-nya. 2 turret sudah hilang. Permasalahan utamanya adalah Mau nggak Uam?
Dia harus melakukan itu. Mau nggak mau. Ya karena dia adalah pusher di sini. Karena posisinya under. Oke. Apa lagi yang bisa dia lakukan, bro? Tapi gold leading-nya Namun sekarang terlihat ada satu jungler utama yang dimiliki oleh RLC dalam keadaan sangat-sangat jauh sekali. Tapi Vinnya mengeluarkan cycling gear sepertinya dia masih bisa selamat tapi tenang. Tidak langsung ditembak oleh semua pergerakan begitu baik. Hanya saja untuk Lord yang kembali ke reset dan mereka gagal untuk mendapatkan Lordnya. Ada lagi mereka yang sekali di bagian belakang udah langsung dihancurkan begitu saja. Bahkan untuk kali ini mobil Kupa pun langsung muncul dengan begitu cepat dan Karinanya menjadi korban tampahan untuk RRQ Hoshi. Untung saja teammate Fran mendapatkan double kill. Membuat netralisir tim dan bahkan diuntungkan oleh EVOS Legend Persik. Tidak punya retribution tapi ternyata di arah bottom lane. Minion bergerak, coba untuk fokus. R7 agak berhasil menyelamatkan pergerakan dari tim RRQ Hoshi. Persik di depan sana, Thunderclap sudah ada, mencoba untuk diganggu. Bakal coba dikejar Thunderclap dikeluarkan dan bahkan Persik ditumpahkan. Kill spree didapatkan. R7 Pin. Dan bahkan kali ini akan datang menuju ke arah seorang ultimate Silky dan bahkan tembakan. Oh my God! What happened? Ini dia, ada EVOS Legend dan RRQ Hoshi tapi pengen Lord. Gak dikasih. Profesor, What? how? Masya still the Lord, how? basic attack Oh my monster. Kalian What? lupa bahwa ada 3 indikator, ada untuk turret, kapak untuk auto attack dan paling bawahnya untuk monster jungle Yes. atau minion. Aku tahu, but how? Dan inilah basic dia. attack? Tangan ajaib R7, Grok Masya, pencuri Lord, RRQ Hoshi kali ini memenangkan kontes Lord barusan. Gila, gak dia habis pikir. Dan kalau misalnya di Ilya tadi EVOS Legend harusnya yang memenangkan untuk kontes Lord kali itu. Tapi dengan bijaknya Persik ditumbangkan terlebih dahulu, itu poin utamanya. poin. Tidak ada retribution, tidak ada damage pasif untuk dari segi monster jungle. True damage-nya hilang di sana dan bahkan ini bisa menjadi titik balik karena anti-match mungkin yang harus lebih berhati-hati. Gila, calculate yang udah dikeker oleh seorang Krite itu udah pas banget. Tapi basic attack Grok sekali gar. Nggak cuma basic attack, ingat dia juga menggunakan satu item dari Curse Helmet. Yes. DPS-nya di sana DPS-nya. ada. Dan untuk beberapa monster jungle atau minion itu ditingkatkan Yep. Itu dari ingat. patch terakhir. Itu yang bisa kita bilang kecil-kecil impact. Benar. Kecil-kecil impact, kecil-kecil Benar. cabai rawit. Yang Benar. dimana harus respect dengan sesuatu yang kecil karena berkat sesuatu yang kecil mendapatkan hasil yang besar. Atau bahkan sesuatu yang besar itu tidak akan ada tanpa sesuatu yang kecil. Yes. Nah, karena sesuatu yang besar berawal dari sesuatu yang Kecil. Tapi di depan Oke. sana lihat para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka berkumpul menjadi satu layaknya kumpulan sang macan. Supaya tidak ada lagi yang tercuri seperti sebelumnya. Dan itemnya Profesor silahkan. Waduh, item sih ngomongin item ini Finn-nya udah ready banget dengan Athena Shield. Jadi Clyde kayaknya agak sedikit minim untuk damage-nya. Sementara untuk dari Clover dari tadi benar-benar dalam posisi yang mengerikan sekali namun Berserker Fury bisa menjadi salah satu alasan kenapa Clover bisa bertahan di lini belakang. Cuma untuk saat ini belum ada Blade Armor. Jadi untuk deny dari critical damage reduction-nya belum ada sama sekali. RRQ Hoshi hanya mengandalkan Karina dari Albert untuk mendeny semua damage fisikal dari Clover. Dan Krite belum punya satu Winter, Krite belum punya Immortality Profesor. Tapi dia punya Holy Crystal dan Genius One. I know it, tapi dia butuh untuk defensif. Dia butuh untuk pertahanan diri Immortal sendiri. sih. Yes. Karena dia bawa sprint kan, balik lagi. Dengan tadi aku udah bilang bahwa Clay di sini membawa satu efek slow. Efek slow counternya sprint. Sprint berarti gak ada flicker. Oke. Ada flicker begitu terang. Pin tergigit, lihat langsung ada damage bar jadi dikeluarkan. Flicker ke arah belakang berhasil didapatkan 1 buah poin atas seorang Populate Kupa. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends masih mau lebih. 1 buah purple buff berhasil didapatkan oleh seorang Krite. Aku coba di follow up atau tidak. Mereka masih mau lebih karena Lord muncul ke lane of dawn. Pin masih jauh, Lord sudah di-enhance. Dan ini dia selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Dan bahkan EVOS Legends langsung tanpa ada basa-basi menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Clay is hard position. Posisi terbuka. Dan Seven bakal coba untuk menuju ke arah belakang. Thunderclap ke arah seorang Clover. Coba membawa damage. Dan bahkan di sisi lain Clay. Dan di sini downhill line-nya tidak berhasil mendapatkan siapapun. Albert bertahan. Return Fraction. Immortality. Dan bahkan di sini membuat Albert harus hilang 1 buah poin untuk EVOS Legends yang mahal sekali. Oke, ada satu player yang memiliki RRQ Hoshi dan itu adalah pemain utama di mana mereka kehilangan jalurnya. Namun kali ini Skylar yang mencoba untuk masuk ke bagian bagian dalam. Sementara itu untuk Erexia berhasil mundur tapi Skylar-nya dapat memori. Berhasil memberikan memori yang sangat buruk. Ternyata
Albert memberikan buying time. Semua sword skill keluar ke arah seorang Albert. Dan Skylar datang tiba-tiba sebagai pahlawan. Dan berhasil menetralisir teamfight yang harusnya EVOS Legends memenangkan teamfight kali itu. Gak cuma itu, Finn-nya udah muncul kembali karena Ya, tadi Pak. adalah 20 detik tanpa adanya Finn. Dan untuk saat ini covernya udah ready lagi. Finn sudah kembali ke lane of down. Oke, Oke. Clover harus lebih sabar lagi. Clover tidak boleh terlihat. Clover tidak boleh sedikit terpaksa, tapi lihat udah berubah fighters kemarin. Bahkan di sini oh my god, please still the Lord. What? Oh my god. Downing Light, Retribution. Gak ada yang connect sama sekali ke arah Lordnya. Clay, out of nowhere. Magic Shockwave, Angry Gloom, Bloom. Oh my god, this is it. Deden from Bogor still the Lord. -2 Retribution. Gak ada Albert di sana Gagal. masalahnya. Gak ada Albert di sana. Versik dengan Retribution, Krite dengan Downing Light, tapi ternyata halo Magic Shockwave nih bos. Iya. Oh my god. Mencuri Lord. Oh my God. Satu dari Albert yang belum sampai ke sana, satu dari Vance yang benar-benar gagal pula. Tapi di sini Deden menjadi superhero baru lagi. Itu dia Deden from Bogor. Meanwhile, para pemain dari tim Mararki Hoshi, mereka mendorong ketiga lane yang berbeda. Ini Lord yang belum di-evolve, jadi mereka tidak terlalu concern dengan Lord seperti itu. Meanwhile dari top lane, Anti-Match bakal masuk lebih dalam lagi, tapi Skylar fokus menuju ke arah turretnya. Gak peduli apapun yang terjadi, Persik harus respect. Lord telah mengamuk. Di arah bottom lane, base turret akan menjadi pilihan utama untuk tim dari Mararki Hoshi, yang dimana masih bisa dipertahankan oleh tim EVOS Legends, tapi tidak terlalu lama karena sudah pecah di mid lane. F7 jadi Samsung dan bahkan dua base turret operasi mid terlalu dalam masuk ke dalam lingkungan dari Mararki Hoshi. Dia harus reset kembali. Wah, ini dia. Ada lagi Downing Light, langsung dikeluarkan begitu aja. Kita hanya tinggal menunggu siapakah yang akan menyerang terlebih dahulu dan siapakah yang akan defense jauh lebih kuat lagi. Karena berkali-kali ada Bloom dan dilakukan oleh kedua tim. Namun untuk sekarang sepertinya Anti-Match maju perlahan. Sementara untuk Mararki Hoshi entah akan menggiring mereka kemana untuk masuk ke dalam jebakan kah yang udah mereka persiapkan. Masalah utamanya adalah EVOS Legends tidak boleh kehilangan objektif Lord lagi kalau mereka ingin mengkontes 2 kali berturut-turut. 2 times in a row, Profesor kami. Iya, tapi Anti-Match juga nggak boleh asal-asalan ketika ada 5 hero dari teman-teman Mararki Hoshi karena damage-nya mungkin akan cukup, apalagi Skylar. Satu kali tembakannya itu aja benar-benar memberikan Anti-Match damage yang begitu tinggi. Kontes menuju ke arah Purple Buff. Kali Adesso. ini lihat Oh, sekali R7. ke depan. R7 ada clap. Crit yang menjadi pilihan utama. Masih bisa mundur ke arah belakang. Belum ada follow up damage. R7 masih kabur ke arah depan. Bahkan Downing Light gak berhasil mendapatkan apapun. B di depan sana masih mencoba untuk mengawal pergerakan dari tim Mararki Hoshi. EVOS Legends masih punya nafas segar. Kriti menggunakan satu buah sprint di saat yang tepat, Profesor KB. Wah, itu benar-benar momentum yang tepat karena ada Thunderclap yang benar-benar on point dan bahkan circling eagle-nya Pak Pulung. Selalu ke satu target, Krite dan Krite. Yang kayak tadi aku bilang, tidak ada flicker dari Krite, artinya dia bakal langsung ditargeting. Dan ketika tidak ada Winter Truncheon, Krite dalam ancaman. Ini gimana lagi ya? Kenapa Masing-masing udah punya satu objek utama, satu subjek utama, satu target utama. Dimana menit yang sekarang udah dipastikan pastinya mereka udah punya Evolve Lord, full item untuk tiap-tiap hero-nya. pasti. Momentum seperti apa? Itulah yang akan membuat satu tim akan memenangkan di game yang kelima kali ini. Oke, tapi lihat ada fight dari masuk lane. Masuk ke arah belakang. Kriti menjadi pilihan dan R7 lihat matanya tertuju ke arah seorang Kriti, tapi dia masih bisa diselamatkan. Dari KT bersama dengan seorang Clover yang bisa terlalu sakit. Lord sudah dewasa. Lord kali ini bisa bikin kecewa siapapun yang mendapatkannya. Bahkan EVOS Legends mereka tidak mau meninggalkan Lord kali ini begitu saja. Fokus ke arah team fight, tapi mereka hampir melupakan di mid dan juga di top lane-nya. Minion bergerak dengan sangat bebas. Nampaknya tim EVOS Legends bakal coba ditabrak. Ini akan menjadi satu buah inisiasi. Finn dengan seperempat darah sudah hilang, bahkan setengah darah membuat dia harus sedikit sabar 40. Oke, dan Lordnya tadi sempat krisis, namun untuk sekarang mereka mulai mencicil kembali. Di Mereka mana buying sekarang time. Purple Buff-nya udah mulai nongol lagi. Anti-Match-nya udah mulai maju Anti-Match. ke bagian depan, tapi Downing Light jump gagal. Karena untuk kali ini ada lagi satu Lordnya berhasil langsung diamankan dan mereka melakukan sebuah penyerangan. Oh no, mereka kalau memaksa tim fight itu akan menjadi bencana untuk mereka. Lord kali ini didapatkan oleh tim Mararki Hoshi. Mararki Hoshi, mereka tinggal menunggu momentum untuk mendorong Lord secara bersamaan. Ingat, Lord bergerak ke arah bottom lane. Evolve Lord. Evolve Lord. Yes. Wow. Tidak Dengan ada best turret. adanya glowing one dari Clay. Oh, ini dia yang mungkin akan kita lihat. Oke, dan suaranya mulai Suaranya menggelegar juga. kembali.
Apakah akan ada fight dan dengan memanfaatkan damage reduction dari Lordnya, ini bisa dimaksimalkan. RRQ Hoshi sudah memiliki keuntungan. Alright, dan Profesor KB, apakah bisa one strike push? Fast, Aku and nggak sweat. yakin. No? Nggak Oke, sih. berarti masih bisa ditahan oleh tim Kecuali League of ada Legends. kesalahan di sini. Oke, tapi nampaknya kita bakal langsung lihat sendiri. Kita saksikan sendiri. Uh-oh. Best turret-nya bakal coba masuk ke dalam dari Lord. Dari top lane. Best turret sudah pecah. Lord bakal coba dikawal. Ada Finn di depan sana. Lord kali ini tidak bisa ditumbangkan dengan cukup cepat. Bahkan nanti best ada Clay. Berhasil mendapat poin tambahan. Dua hilang. Ini bencana. Nanti best meninggalkan. Oh my God. Anarki Ozzy menurunkan Immortal Legend ke lawan mereka. Reverse sweep. Reverse sweep menolak Lower Bracket. Menolak Lower Bracket. Ozzy mengamankan Oh my Upper God. Bracket bersama Onyx nanti. Hashtag kita hari ini menolak lower bracket. Menolak lower bracket. RRQ Hoshi. Dan benar-benar terjadi untuk saat ini. Bahkan mereka mengembalikan keadaan dengan satu standing applause dari para pendukung RRQ Hoshi itu sendiri. Dan bahkan aku juga nggak expect dengan bagaimana Gila. cara mereka mengembalikan keadaan. Dikembalikan Clay. dengan 3 game berturut-turut Clay. Clay bro, lo lihat. Semenjak pertama kali Yves-nya dia menggunakan Glowing One, untuk sekarang dia bermain dengan cover. Game yang keempat dia benar-benar menjadi follow up. Game yang kelima dia menjadi sosok penyelamat. Clay-nya masuk ke dalam. Dia gak nunggu siapapun. Dia gak nunggu siapapun. Dia masuk ke dalam. Dia sengaja. Magic Shockwave-nya. Dia pecahin yang Gloom di sana. Dan lihat Biar gak bisa langsung di-defense. dengan menggunakan satu Black Shush, dia mereset itu semua. Krite benar-benar menjadi target. Seperti yang aku bilang Pak Pulung. Ini slow effect-nya bagus Yap. dengan di counter oleh Sprint. Oke. Tapi tidak ada flicker. Tidak ada Dan flicker. kalau ada 10 Magic Shockwave. Yes, dengan case-nya- Angry Gloom. Angry Gloom case-nya beda. Bam Bam